Selamat datang ke SPC Podcast. Saya SMK Rangga. punya cerita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara SPC Podcast SMK Punya Cerita. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah founding father SMK Membangun Desa. Siapakah dia? Pasti penasaran toh? Betul. Ya, Benar Beliau. sekali. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Marlok di SPC Podcast SMK Punya Cerita SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber perbincangan pada sore hari ini. Dan alhamdulillah Bapak adalah tamu kedua kami setelah Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang alhamdulillah diresmikan oleh beliau, di-launching oleh beliau, dan Bapak sudah bersedia hadir di sini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Sama-sama Bapak. Ini katanya selain Mr. Marlok bisa dipanggil Gus Mar nggih? Oh, oke, siap. Baik, kita langsung saja ya, Iya, Bu siap. Yuris ya. Ini kita sangat tertarik, Gus, dengan program SMK Membangun Desa. Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Gus Marlok ini punya program seperti ini? Dan kenapa fokus pada SMK Iya. gitu Pak? Padahal ada SMA. Nah seperti itu. Itu kebanggaan pada kami. Terima kasih telah memperjuangkan SMK. Jumlah SMK di Indonesia ada 14.428 negeri swasta. Se-Indonesia. 85% berada di desa. Yang di kota sedikit. Yang di kota tinggalan Belanda banyak. Pada saat itu Belanda belum masuk desa, desa belum banyak. 85% berada di desa dan tidak ada industri masuk desa. Ini sudah sampai 72 tahun Indonesia merdeka. SMK katanya harus menyatu dengan industri, harus menikah massal dengan industri Iya, katanya. Betul kan. Oke. Sekarang yang di desa mau menikah dengan siapa? Kalau tidak ada industri. Makanya SMK Membangun Desa itu adalah konsep nomor 1. SMK harus membangun industri di desanya. Entah itu membuat kerupuk, entah itu membuat tepung beras, entah itu membuat tauge, apapun yang penting untuk SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, tujuannya adalah sekolah menghapus kemiskinan. Itu yang harus dihayati. SMK bukan hanya untuk melahirkan dengan ijazah. Iya. Ijazah tidak bisa untuk menghidupi. Tapi dengan produktivitas lulusan SMK, itulah yang paling baik. Maka lahirlah. Kami menunggu-nunggu, tidak ada inisiatif dari siapapun. Kami sudah memiliki, kami sudah launching. Sekarang sudah 4 tahun. Ya. Banyak SMK sudah berhasil dengan program SMK Membangun Desa. Artinya apa? Anak-anak desa sekolah di SMK harus bisa menjadi manusia yang unggul, SDM yang unggul, berguna untuk orang banyak, terutama berguna untuk orang tuanya. Kalau misalkan dihubungkan dengan pemuda masuk desa, ini masih satu visi misi gitu ya Pak? Tidak tahu. Oh jadi mungkin Tidak tahu saya pemuda masuk desa masih belum. Yang jelas tamatan SMK itu adalah pemuda-pemudi Indonesia. Hanya saja untuk yang Bapak Marlok ini memang untuk SMK Membangun Desa ya Pak? Semua, tidak hanya SMK Membangun Desa. Iya.
Di sini Tujuannya juga. SMA Manesa itu adalah sekolah menghapus kemiskinan. Itu dulu, sekolah menghapus kemiskinan. Kalau untuk karakter building siswa dan orang tua di situ juga masuk di dalamnya ya Pak ya. Satu Sebagai dasar. manusia Indonesia seutuhnya, manusia Pancasila, Iya. bangsa berpancasila. Pancasila paling hebat di dunia. Semua sekarang dunia sedang membicarakan kehebatan Pancasila. Pancasila. Nah, kita ada Pancasila di sini justru tidak Iya. diaplikasikan. Maka karakter building di situ adalah untuk siswa benar-benar berkarakter. Berkarakter apa sih? Paling baik adalah berkarakter di rumah. Iya. Karakter Pancasila apa? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tunjukkan bahwa mereka adalah beragama. Beragama di situ dia dituntun harus menghormati orang tua. Itulah tujuan agama. Dan yang kedua, Kemanusiaan. Pancasila harus toleransi. Anak-anak juga harus toleransi. Lihat ibunya pegang sapu, Terus ayo, itu SMK. Jangan ibunya pegang sapu, ibunya ngepel, anaknya buka. Betul. HP Kebanyakan. Soal betul dan tidak, Iya. saya tidak tahu. Kebanyakan seperti itu soalnya Gus. generasi. Iya betul. Oke, siap. Ini Pak Marlok, terkadang ada siswa yang dia memang memilih kejuruan tersebut. Misalkan saja contohnya kejuruan perhotelan. Nah, hanya saja dia tuh punya keahlian lain, mungkin dari hobi. Nah, di situ kan juga tidak menutup kemungkinan dan tidak harus sesuai dengan kejuruannya juga ya Pak Marlok ya. Tidak menutup kemungkinan untuk ke sana ya mereka membuka usahanya. Jalan rezeki orang tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Sekolahnya perhotelan. Dalam perjalanan dia sudah lulus, ternyata rezekinya lebih Condong jual kemana? pupuk misalnya. Betul, betul. Tidak ada yang tahu. Itu juga bisa dikatakan berhasil versi mereka Terlalu dini mengatakan berhasil. karena Karena proses perjalanannya masih usia panjang. masih panjang. Hari ini berhasil. Hati-hati. untuk selanjutnya. Tuanya masih menunggu kegagalan. Iya Oh, benar. begitu. Lebih baik mudanya berhadapan dengan Kegagalan. kegagalan. Terus dihabiskan kegagalannya. Bagi yang muda-muda, jangan takut sengsara. Terus kan. Habiskan yang muda sengsara. Sebanyak-banyaknya hadapi sengsara. Tuanya sengsaranya sudah habis. Pesan dari saya. Benar. Inspiratif sekali. Sangat inspiratif. Itu soalnya Gus. Kalau saya manggil Gus aja, Bu Yurus Pak ya. Pak, oke. Versinya macam-macam. Kebanyakan anak zaman sekarang Gus, justru malah takut gagal di awal. Iya, benar. Jadi mereka Tidak berani untuk mencoba. betul sekali. Tidak percaya diri. Betul. Jadi berandai-andai terus. Akhirnya stagnan tidak jalan gitu. Dan Gus. terkadang mereka tidak percaya diri dari SMK gitu Pak. Iya, gitu. Mereka minder dengan anak yang SMA bisa kuliah. Nah, Betul. gitu. Takut gagal. Iya. Anak muda. Pada saat dia belajar jalan di usia balita, seandainya anak itu punya pikiran takut gagal jalan, sampai sekarang dia nggak bisa jalan loh. Nah, Betul sekali. Anak kecil jalan, jatuh, nangis, lupa. berdiri lagi. Semakin gagal berdirinya semakin sering, disitulah dia bisa jalan sampai dewasa, sampai sekarang bisa jalan. Dari mana? Dari jatuh bangun dia belajar berjalan. Bagi anak muda yang takut gagal itu cengeng. Belum mencoba itu masih Pak. Belum mencoba sudah ya. Kita pun kadang merasa seperti itu ya Pak ya. Kadang. Kadang. Betul sekali Gus. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Mentalnya ini masih belum terasah Iya. dengan baik ini. Takut berperang ya Pak. Begitu pula belajar bicara. Benar. Iya. Seperti ini contohnya. Ibunya pertama ngajarin mama. Papa. Iya. Akhirnya dia bisa bicara sekarang. Kalau tidak dimulai dari bahasa ibu, makanya Iya. ada bahasa ibu. Mama, dia tidak bisa bicara sekarang. Sambil Kecil. proses belajar. Belajar.
Belajar jatuh, jatuh. Semakin tinggi jatuhnya sakit, semakin rendah, semakin mudah jatuhnya enak. Saat itu kita bisa melihat, padahal tetap aja sakit nangis, namanya jatuh. Pada saat jatuh, disitulah kesuksesan menunggu. Orang sukses dari ratusan jatuh. Benar. Orang sukses dari ratusan kegagalan. Jadi jangan takut gagal. Orang takut gagal akhirnya takut ya sudah di rumah. Betul. Sudah di rumah terus mau ngapain? Masih belum bisa bersaing Iya. dan harus kita motivasi juga, Pak. Iya. Begini. Mau dagang, semua orang cari untung. Benar. Maka pada saat belajar berdagang takut rugi. Iya. Iya. Paham ya? Benar, Paham, benar. paham, betul, betul. Nah, dagang cari untung. Untung terus atau tidak? Dagang cari rugi, rugi terus atau tidak? Untung dan rugi itu sebuah akibat yang penting dijalankan dulu. Ada usahanya, ada ikhtiarnya. Artinya berjuang dulu hasil. Nggak usah mau berjuang berat. Oh jalani ya Gus ya. Terlalu berat. Waduh. Apa ini? Eh. Melangkah saja. Oh, ingat-ingat ya anak-anak ya, melangkah Melangkah. terus. Tidak usah terlalu sulit. Betul. Usahakan dari yang termudah saja dulu, Pak. Iya, gitu. Yang terbaik. Oh, yang terbaik. Ada Yang lagi. terbaik. Yang terbaik. Melangkah yang terbaik, bukan hanya sekedar melangkah ini, Pak Betul. Dimas. Karena Mau tidur bertanya, apa yang sudah kami lakukan yang terbaik? Begitu bangun tidur kita bertanya, apa yang harus kita lakukan yang terbaik? Iya, benar. yang terbaik. Itu terus diterap. Jangan takut, kembali lagi jangan takut miskin. Anak muda jangan takut miskin. Dan dengarkanlah anak-anak, Jangan takut miskin. jangan takut miskin. Miskin bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di rantau. Paling gak enak miskin di Yang tahu. rantau. Miskin pun banyak macamnya ya, Pak ya. Miskin pun banyak, miskin iman. Benar. Oh. Wah, itu Lebih bahaya lagi. benar-benar. Jadi miskin kaya jangan dipikirkan. Kalau ditargetkan aku harus kaya, tidak kaya-kaya, stres. Targetnya yang ingin dicapai tidak goal gitu. Iya. Karena jalan melangkahnya, goalnya baik, melangkahnya tidak Tidak pernah baik. dijalankan. Betul. Dari SMK Bangun Desa sampai miskin nih. Iya. Tapi sangat ini ya, Iya, benar. sangat berhubungan Pak Sangat Gus. berhubungan. Soalnya kalau melihat program Gus Marlok ya, SMK Membangun Desa, artinya SMK kan harus ada sinergi dengan desa sekitar. Kecenderungan anak-anak zaman sekarang Gus, karena kemajuan teknologi ini ya, saya curhat juga sebagai guru ini Gus. Karena kemajuan teknologi kadang-kadang anak-anak terlena dengan gadgetnya Gus. Jadi kalau untuk disuruh berhadapan, tapi ini tidak semua loh Gus ya, tidak semua, hanya ada beberapa. Mannernya juga harus ditata. Iya, jadi ada beberapa siswa kalau untuk berhubungan dengan sosial, Sosial. orang sekitar sekolah saja itu cuek, minder Gus. Ini gimana untuk ini agar anak-anak terlepas dari ini gitu Gus? Kita mulai dari awal. SMK itu adalah bagian dari desa. SMK adalah fasilitas pendidikan Di desa. desa. SMK didirikan di desa untuk mengentaskan kebodohan. Dengan catatan kebodohan bisa diberantas, berarti kemiskinan bisa diberantas. Karena kebodohan saudara kembar dengan kemiskinan. Kalau hanya anak mengatakan tidak simpati dengan desa, tidak suka dengan desa, bukan minder, tidak suka dengan desa dan sebagainya, ya itu tanah kelahirannya. Jangan sampai nanti ada orang datang, pendatang datang, membangun desanya, orang desa hanya sebagai penonton. Penonton. Betul.
Banyak industri datang masuk ke desa, bangun tembok. Anak desa hanya bisa melihat temboknya saja. Yang bekerja di situ ternyata dari luar desa. Kalau bisa ada komunikasi yang baik kan saling. Tidak hanya komunikasi baik, itu harus pengertian, toleransi yang sangat tinggi. Mulailah dari sekarang. SMK harus menyatu dengan desa. Nah sementara ini desa merasa sekolah milik provinsi, provinsi merasa bosnya di provinsi. Kalau ada apa-apa, tanah longsor, ada puting beliung, ada bencana, yang turun pertama adalah orang desa, bukan Betul. orang provinsi. Betul. Dan itu sudah kejadian, banyak sekali. Tanah diserobot, minta tapa asto desa. Iya. Apa minta provinsi? Tidak. Tidak. Provinsi itu hanya untuk hukumnya, operasionalnya. Operasionalnya. Tapi tetap menyatu di grass area, di akar rumput desa. Itulah yang harus kita lakukan yang terbaik. Kita mulai. Kita mulai. Iya. Jadi Berarti- banyak kan loh Pak, banyak sekali PR yang memang Iya. harus kita lakukan. Ya kami pun sebagai guru juga sadar bahwa kami masih belum ada di tahap seperti itu dan belum menyentuh. Memang dulu sempat kita yang kampung Blekok Pak, Iya. Betul. kami sempat bekerja sama tapi itu tidak lanjut lagi gitu ya, hanya sampai event itu saja dan itu mungkin kita sudah tahu gambarannya bagaimana dulu menghubungi pihak desanya, mengikuti lomba kalau tidak salah ya Pak Iya. Dimas ya. Dan kita alhamdulillah juga juara di sana, siswa juga turun langsung sana Bapak. Tapi mungkin nanti akan kita mulai dari yang terdekat dulu di kelurahan ini, Iya. di SMK 1 Panji di Kelurahan Mimban ini nanti Semoga kita bisa ya. semoga Mas bisa dan anak-anak juga bisa ikut turun di dalamnya untuk lebih Gus, mengenal desa. iya. Kalau ini Gus, mohon masukan. Yang harus istilahnya ditempa atau dikembangkan atau ditingkatkan ini awal dari gurunya dulu atau siswanya dulu Gus? Kalau untuk mengikuti program sekolah SMK membangun desa, SMK membangun desa ini Guru bersama siswa. bersama-sama berarti Gus. Oke, siap. Anak-anak harusnya sudah bisa buka pasang pelang di rumah masing-masing. Jurusan tata boga pasang pelang, menerima order masakan untuk pesta hitanan, lamaran, pernikahan, disesuaikan dengan anggarannya. Kalau orang cepet, terus yang masak masuk siswa? Ya tidak. Dia mencari order, baru dieksekusi ke sekolah. Sekolah nanti bersama-sama, yuk ini ordermu, guru-guru ayo bersama. Itulah namanya sekolah, guru bersama siswa, bersama-sama. Jangan lagi mengatakan, kamu siswa, duduk saja, saya guru berdiri di sini, pembatas. Kata Ki Hajar Dewantara, guru Indonesia, Engarso Sutoto, Engmatio Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Itulah guru bersama-sama, di depan menjadi teladan, di belakang mendukung siswa. Sudah jelas di situ tidak ada lagi guru atau siswa, bersama-sama seiring. Guru bukan malaikat menentukan nasib siswa. Guru juga bisa menentukan nasibnya sendiri, masih bingung. Betul. Guru hanya mendekatkan takdir rezeki muridnya. Itu modal utama. Jadi jangan mengatakan anak harus pandai. Nanti tambah dosa, anaknya nggak pandai-pandai. Kamu ngapalin, tambah marah lagi, tambah dosa lagi. Anak orang dimarahin. Ayo guru jangan memaksa, jangan memarahin anak.
Ayo digiring dekatkan anak kepada rezeki takdirnya anak. Keren kan? Iya, Mantap, benar. mantap. Benar sekali, Gus, benar sekali. Dan tapi fenomena yang memang terjadi terkadang anak-anak kalau lebih bangga kalau dia bekerja di luar, nah seperti itu ya Pak ya. Di luar dalam artian mungkin di luar kota, mungkin istilahnya karena itu di luar kota. Namun tidak apa ya, tidak sepenuhnya mereka mendapatkan apa yang mereka harus memang Boleh, dapatkan. merantau boleh, tidak ada yang melarang. Merantau boleh. Bekerja di pabrik silakan. Mau jadi buruh pabrik silakan. Sampai gagal cita-citanya, tidak bisa merantau, tidak bisa kerja di pabrik dengan segala 1000 alasannya. Ada solusi. Mau tidak mau dia harus di desa kan? Benar. Di desa jangan menjadi benalu. Dia harus bisa menjadi maker, bukan menjadi worker. Tadi sudah saya katakan maker, pembuat sesuatu kemajuan. Anak-anak desa menjadi kreator, kreatif. Tata busana di sini ada. Ayo ibu-ibu PKK, ayo ngadain fashion show di sini. Ibu-ibunya diajarin fashion show, anak-anaknya yang nonton. Dibalik lagi anak-anak jadi fashion show. Ibu-ibu PKK datang melihat. Banyak sekali loh Pak yang bisa kita kembangkan sebenarnya ya. harusnya ya. Apalagi melihat kompetensi. Jadi kalau datang di sana kalian. jangan terjadi. Betul sekali. Bukan. Bukan Gus ya. Anak-anak dibiarkan kreativitas. Tanpa batas ya. Tanpa batas atau Tanpa ada terbatas. tanpa batas? Anak-anak disuruh kreativitas silakan. Kenapa baju pria ada kerah, ada kantong, ada itu masa begitu terus? Suruh kreatif. Bagaimana cara? Kadang yang melenceng itu ya. Iya, Betul kan? betul. Iya, 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 iya. Apalagi Berarti artinya kita sebagai guru juga harus menerima perubahan ya. Benar, benar. itu bukan perubahan. Bukan perubahan, Gus. Kehadiran SMK Membangun Desa itu adalah mengembalikan hakikat Oh. marwah SMK. Marwah SMK harus dikembalikan, harkat SMK dikembalikan. Nih. Harkat SMK, marwah SMK adalah anak-anak harus produktif. Itu saja. Bagaimana anak produktif yang paling gampang? Di rumah produktif. Bangun pagi itu produktif, bangun pagi sendiri. Mencuci, mensetrika baju dan celana sendiri itu sangat produktif. Sholat tanpa disuruh itu produktif sekali. Belajar tanpa disuruh itu produktif. Itu internal. Ada kemauan dari diri. Ada motivasinya sendiri. Kalau di luar, eksternalnya apa? Makanya ada program SMK Membangun Desa. Anak-anak kelas 10 bisa pasang pelang. Tata busana menerima jahitan. Untuk apa? Kelas 10. Untuk apa? Supaya anak mencintai prodinya. Iya benar. Begitu lulus sesuai dengan profesinya, sesuai dengan Kompetensi. prodinya. Jangan tata busana, lulus, kerjanya jaga toko. Nggak salah. Halal ya kata Gus tadi. Sah-sah saja, tidak salah. Karena jalan rezekinya dia cuman sampai Di di situ. Ya. bukan saya merendahkan penjaga toko, bukan. Tapi mahal. Negara sudah membiayainya. Dengan fasilitas yang ada di sekolah. Fasilitas sekolah. Dan seperti tadi misalkan anak-anak membuka buat pelang dan itu bekerja sama dengan sekolah itu kan sah-sah saja nggih Pak nggih? Ya, makanya buka pelang di bawahnya ditulis dibina SMK Negeri 1 Panji. Itu Nah dia. ini dia. Begitu dapat order, misalnya TKJ multimedia dapat order laptop rusak, perlu dirensor. Anak kelas 10 belum bisa. Iya, benar.
bawa ke sekolah, dieksekusi di sekolah, dibantu oleh Guru. Dan di sana dia melihat, mengamati, belajar. Ya. Kalau misalkan ada korelasi seperti ini, hubungan yang baik itu bisa, Pak. Kadang mereka mungkin, lah siapa nanti yang memperbaiki, dan Nah. tidak percayanya itu. Padahal kalau mereka menyampaikan ke gurunya pun, itu akan ada solusi bersama. Betul sekali. Iya. Betul sekali. bukan betul sekali, Mas. Apa itu, Gus? Mosok betul cuman sekali. Betul ya. Betul gitu aja. Betul banget. Oh, betul banget, betul banget. Terima kasih, Gus. Betul kali. Iya, iya. Betul semua. Oh, ya. Ini Pak Marlok jadinya dari pertama memang sudah fokusnya pada SMK membangun desa gitu ya Pak ya? Tidak, SMK kan programnya ada yang lain-lain. Iya. Salah satunya SMK membangun desa, pendidikan industri untuk SMK, Macam-macam ya Pak ya? pendidikan karakter untuk siswa dan orang tua. Pantas saja di Instagramnya itu peduli SMK. Peduli SMK. Pedulinya itu macam-macam, banyak pintu. Banyak. Kata-kata peduli itu kan banyak sih, Gus Iya, ya. Pak, peduli. Peduli. Emangnya Lawang Sewu. Semarang ya. Siap. Nah, ini merupakan motivator sekaligus direktur Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia FP3MKI. Ya, ini juga saya juga harus banyak belajar di sini, Pak. Istilahnya mungkin terlalu asing untuk saya, tapi wah, ini Iya. malah yang membantu loh, Pak. Iya. Memunculkan kembali marwahnya. Tidak kenal, tidak sayang. Nah, itu Betul dia. sekali. Sebenarnya saya follow Instagram Gus Marlok sudah lama. Follow saja tidak ada. Gitu ya, Gus ya. Follow saja hanya untuk stalking. Nah, Kepo-kepoan, ingat-ingat lo ya. anak Follow sekarang jangan ini. stalking lo ya. Tapi follow untuk menambah Ilmu. Iya, seperti itu. benar. Gus, apakah boleh nanti kami kan sudah follow nih. Entah itu akun Gus Marlok sendiri kan ada, Iya, dan Peduli SMK Peduli juga SMK ada. ada. Mungkin kita ada unek-unek kalau ingin ditanyakan Gus Marlok DM, nggak apa-apa nggih? Pak Dimas percaya tidak? Nomor Saya WA ada. saya memberanikan diri kemarin DM Gimana, Pak gimana? Marlok. Wah, Oh, iya, langsung tah? direspon. Iya dah. Wih. Ayo ya anak-anak. Pak Marlok Beliau kita ini loh ya. loh. Ini rahasia loh Bu Iya, Yuris. iya. Beliau menginformasikan umurnya sudah 72 tahun. 72 Benar ya, tahun. Mas? Tapi anak-anakku, beliau tidak, mohon maaf ini Gus, tidak istilahnya apa ya? Iya. Ketinggalan teknologi. Teknologi. Ha-ha. Mengikuti. Beliau selalu update teknologi. Buktinya silakan ikuti di Instagram beliau. Malahan kadang Search saya aja. belum Tidak gagap teknologi. Tidak gagap teknologi, tidak betul gaptek, sekali. Tidak gagap teknologi, benar-benar. Follow aja. Nanti di situ bisa tulis Peduli SMK. peduli bisa, SMK atau, bisa atau kalau tidak salah Gus Marlok, ya, iya. tanpa spasi. Tanpa Pak, spasi. benar. Oke. Sip. Siap. Gus, ini kan sudah lama di SMK ya Gus, mulai kemarin. Boleh memberikan pasti pesan ada testimoninya. dan pesan untuk kami Gus. Aduh, ini loh Pak, ini loh. Ini. Menghela nafas abot, Nah, tapi gitu. jangan takut untuk dikritik, untuk Betul sekali. perbaikan. Kemajuan Memang kita. rasa kok Bapak. PR Monggo, Gus, kita gak apa-apa, Gus. semua. Untuk SMK Negeri 1 Panji Panji. Situbondo. Panji Situbondo, sekolah yang terbaik Wih, dengan catatan siswanya terbanyak. Betul Pak? Benar betul sekali, Pak. betul sekali. Kalau dilihat dari jumlahnya, Iya. Soalnya kalau- semakin besar siswanya, semakin membuka peluang siswa tamatannya banyak yang nganggur. Benar. Pertama karena tidak fokus terlalu banyak, 14 Kompetensi. Kompetensi. Atau keahlian. jurusan, Wah, Jurusan ya. Ini juga. kejuruannya saja banyak. 14 Benar. yang punya industri cuma satu jurusan perhotelan, ini pun yang bangun negara. Jadi tidak fokus terlalu banyak. 14 tidak main-main. Benar. Tidak main-main. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana? Terlalu besar, terlalu banyak tidak fokus itu aja. Oke. Jadi
Kalau mau ingin maju, harus ada 14 industri. Tata busana harus bisa menjadi industri konveksi. Sudah banyak SMK tata busana menjadi konveksi dan dia ekspor ke luar negeri. Mesin jahit punya, Ada. tempat punya, Ada. gurunya punya sertifikasi. Ada. Apalagi sih? Masa nggak bisa Iya benar. menjadi industri konveksi? Siap. Kedua, tata boga, masa nggak bisa menjadi industri UMKM catering, punya restoran. Kompor hanya dimasak untuk praktek. Bikin apa? Bikin nasi goreng, bikin. Kenapa nggak mau bikin restoran? Kenapa tidak berani bikin restoran? Peralatan ada. Kenapa tidak berani buka warung? Kenapa nggak berani buka tenda? Kenapa tidak berani buka franchise? Ayam goreng spesial Panji. Woi. Itu dia. Oke? Siap. Paham. Contoh yang paling mudah. Jurusan apa lagi? Kejuruannya apa lagi? Ada teknik komputer jaringan, Ya. ada Teknik rekayasa. TKJ jaringan. Ayo kita bantu. Desa-desa itu perlu website. Iya benar. Kita punya di sini server. Oh, Pasti punya server. Iya. ada. Desa dibantu. Orang desa sudah ikut membangun SMK Negeri 1 Panji loh. Keringatnya orang desa sudah dinikmatin oleh SMK Negeri 1 Panji loh. Masa kita tidak bisa membantu mereka dengan website? Anak-anak praktek bikin website yang bagus. Satu desa dikumpulkan, kamu kan dari desa sana, ayo bikin website profil desamu. Diterjunkan ya Pak ya. Dipromosikan ada apa saja di desamu. Hari ini seperti itu, nanti perkembangannya kamu bisa melihat. Jurusan apa lagi? Masih banyak kan? Ada banyak. Apa? Multimedia. Multimedia, ayo kita bikin sosial media. Oh. Setiap desa punya sosial media. Iya, Iya. Iya, Sekarang kan benar. semua era teknologi ya. Operatornya adalah siswa yang pada saat itu sudah lulus harus serah terima passwordnya. Kita harus meningkat terus mempromosikannya. Dan kolaborasi antar kejuruan kejuruan ya Pak. Silakan, Istilahnya silakan kolaborasi Apalagi dengan kalau antar kolaborasi. kejuruan. Sudah pasti ada kolaborasi. Tata busana kalau nggak makan-makan dia lapar. lapor benar. Itu tata boga tadi itu ya. Event organizer. Tata boga kalau nggak punya hasil pertanian Betul. nggak jalan juga. 100% hasil pertanian tata boga. Pertanian tidak mungkin kalau dia tidak kerjasama dengan teknologi Komputer permesinan jaringan. otomotif. Traktornya rusak bagaimana? Selalu berkesinambungan. Seluruh kejuruan 141 kejuruan itu punya kesinambungan. Benar. Kita ikut dengan kompetensinya masing-masing. Ya. Berkolaborasi. Ya? Ini kalau kadang kayak ngerasa mati kutu gitu ya Pak ya, kalau Pak Marlok, Gus Marlok ini salah nggak kita ngomong nih, salah nggak ya? Nah, Tapi nggak itu. apa-apa, belajar. Kenapa takut salah? Nah benar. Nah itu ya. tadi yang di Kamu awal berada di sini karena kamu salah. sekali. Kamu ketemu saya karena kamu salah. Siap. Kalau kamu benar, jelas kamu sudah duduk di Grati. Wow. Oke. Betul nggak? Betul. Betul Gus. Karena masih banyak kurangnya, kamu Iya. cukup di sini. Betul sekali. Salahnya karena banyak kurangnya. Siap. Berarti kita mulai sekarang harus berani melangkah. Nah, jangan takut. Jangan takut melangkah ya Gus Pak ya. Marlok pun ada di sini karena ada sesuatu misinya, ada misinya Pak. Oh gitu. Kalau bisa ya seperti beliau ya Pak ya. Amin. Amin ya Rob. Betul? Baik, Betul? Sampun matur nuwun sangat. terima kasih banyak Gus sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih biasa aja, nggak usah banyak-banyak.
Lebay. Oh gitu. Baik. Paham dong, Anu ya, Bapak. sebenarnya kita pengen bincang-bincang banyak sebenarnya Iya, ya. Semoga paham. nanti Gus kita bisa bincang-bincang lagi di SPC. Tadi kan memang sempat beliau, kalau saya kesini harus datangkan ini tak 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 tak. Nah, jadi akan ada rencana lagi Siap. kesini dan Kami kita tunggu lagi, Gus. harus lebih lihai. Oke, harus siap. diisi nih Pak. Biar nggak kelihatan pelongo ya. Selamat menunggu. Wah, Wah ini. Tapi kayaknya- ini, bentar ada artinya nih selamat menunggu. selamat menunggu berarti ada Masa aura. saya bilang jangan menunggu. Nah, benar. Nah, iya, iya. Nggak romantis kan? Sehat-sehat. Tapi boleh kan kami berharap akan Berharap ada. boleh, tapi kalau tidak tercapai jangan kecewa. Siap, siap Gus. Nanti kita berharap, nggak usah berharap. siap. Kita diam aja ya Bu Iris ya. Jangan, salah lagi kalau Oh, salah gitu. lagi? Iya, melangkah. Melangkah. Baik. Baik, terima kasih Gus. Senyumnya penuh arti loh Pak Marlok ya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Marlok, Gus. atas kehadirannya. Oke. Mohon maaf atas Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin ya Rob, amin, amin ya Rob. Tugas SMK Negeri 1 Panji berat. iya Pak. Oke. 2.300 anak desa. Itu harus Setiap tahunnya itu ya Pak ya. 2.300 anak desa. Mau diapakan anak desa? Siap. Disuruh merantau takut, Betul. disuruh membangun desa nggak bisa. Padahal dia berada di bumi Indonesia. Indonesia tergantungkan dengan pemuda-pemudinya. Iya. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang memiliki sumpah pemuda. Iya. Iya. Aplikasi dalam sumpah pemuda apa? Satu bahasa satu. Iya, ada tanah airnya loh. Ah, Itu iya. yang harus Bahasa. diaplikasikan. Bagaimana caranya? Kalau bisa satu bahasa, satu tanah air, satu visi, satu misi, satu tujuan. Mungkin terakhir ini Pak ya. Meskipun tidak semuanya mau untuk bergerak ke arah seperti itu, tapi kita yang pasti yang mau saja dulu ya Pak ya, tidak apa-apa ya, tidak harus menunggu semuanya mau, kadang sulit loh Pak. Ya sulit, memang Iya. hidup ini sulit. Siap. Waktu lahir saja sulit, makanya setiap lahir menangis karena sulit. Berjuang juga itu. Sehingga biar kamu lahir menangis, sulit hidup ini, nangis. Sampai kadang ada yang harus dikorbankan. Melalui rahim seorang ibu, perjuangan berat. Itu melahirkan, Ya. melahirkan dengan Apalagi banyak arti. melahirkan pemimpin Iya benar. bangsa. benar. Oke, terima kasih. Kita mulai dari diri kita sendiri Betul. yang nanti bisa dilihat oleh orang lain mungkin akan tergugah karena kita juga tidak bisa memaksa. Betul. Tapi setidaknya minimal kita Memberi sendiri contoh. memberikan Live contoh. IG aja, live IG. Oke, siap. Wih, boleh. bener-bener ini Gus Marlok Ya, ini. siap nanti Siap. dengan SMK Panji di Instagramnya bisa. Live IG saja. Siap Gus, siap Gus. Mantap. Jadinya itu bisa lebih leluasa. Oke. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan di perjalanan Diberikan kelancaran, diberikan kelancaran, lindungan keselamatan, dari Allah sehat. SWT. Perlu Misi-misinya diketahui juga anak-anakku dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, setelah ini Gus Marlok langsung menuju Banyuwangi. kemudian langsung ke Bali, NTB dan NTT. dan yang lainnya. Ada misi-misi Nggih. baik. Semoga diparingi selalu kesehatan, Amin. keselamatan Gus. Sehat. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Demikian acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.